Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita mencoba bersama Honda Accord sedan Honda Accord tahun 85 ya bro, tahun 1985. Dan ini mobil memang sudah lama terparkir di bengkelku. Sebenarnya ini mobil dulunya itu normal ya bro, karena belum diambil sama yang punya dan tempatnya juga di bengkelku penuh. Jadi mobil akhirnya tergeletak di halaman kehujanan kepanasan ya bro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berinformasi atau kita kasih informasi untuk menghidupkan mobil yang sudah lama terparkir atau berhenti lama, yang mungkin berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu. Nah, ini Honda Accord kita jadikan buat teman-teman sebagai informasi untuk menghidupkan pertama kali mobil yang tergeletak lama. Mobil yang tergeletak lama ya bro. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah aki. Aki harus memiliki setrum yang penuh, karena apa? Mobil setelah lama terparkir atau berminggu-minggu tidak hidup, pada saat pertama kali di starter membutuhkan tenaga yang besar untuk starternya. Jadi membutuhkan tenaga yang besar, makanya untuk akinya harus benar-benar penuh setrumnya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dikontrol adalah pada air radiator. Air radiator perlu dikontrol sebelum mobil dihidupkan. Kemudian selanjutnya adalah oli juga perlu dikontrol, karena berhenti lama apakah mungkin masih bagus atau tidak ya. Kalau mobil sendiri sih otomatis tahu ya bro, mobilnya olinya masih bagus atau enggak. Nah, kemudian setelah aki terutama, kemudian air radiator, kemudian oli, kemudian ini yang paling penting, cek bahan bakar atau minyaknya bro. Bahan bakarnya masih atau enggak di tangkinya. Nanti dihidupkan ternyata bahan bakarnya habis, itu repot, otomatis mobil nggak bakal hidup ya bro, itu pasti. Nah, Honda Accord tahun 85 di sini masih menggunakan karburator ya bro, masih menggunakan karburator. Kemudian untuk pompa bensin itu masih menggunakan membran atau mekanis. Nah, buat teman-teman semuanya perlu diinformasikan, apabila mobil yang menggunakan pompa membran atau mekanis, bila kehabisan bahan bakar itu memang sedikit susah untuk menaikkan bahan bakarnya. Karena apa ya bro, bahan bakar yang untuk menyuplai karburator, untuk menyedotnya menggunakan membran. Jadi bekerjanya pompa membran itu atau pompa mekanis itu tergantung putaran mesin. Jadi sedikit susah untuk untuk menaikkan bahan bakarnya, itu rada susah. Lain halnya kalau dengan menggunakan pompa rotak. Nah, kalau pompa rotak itu tergantung dari arus listrik. Jadi cuman dikontak, pompa bensin langsung bekerja dan akan menyedot bahan bakar yang ada di tangki. Tapi kalau membran itu tergantung dari putaran mesin. Oke, tentang masalah rotak sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan simak video pompa rotak pada mobil bensin atau perpindahan membran dari
membran menjadi rotak saya sudah bahas pada video sebelumnya. Oke bro, Accord 85 masih menggunakan karburator, kemudian pompa bensin masih menggunakan pompa yang model membran atau mekanis. Jadi pompa membran atau pompa mekanis itu bekerjanya tergantung pada putaran mesin. Nah, di sini 85 masih menggunakan pompa mekanis atau pompa membran ya bro. Nah, kita akan memulai untuk menghidupkan mobilnya ini. Semoga langsung top start ya bro. Nah, namun sebelumnya buat teman-teman semuanya yang untuk karburator, kadang-kadang karena saking lamanya nggak hidup, jadi untuk bahan bakar naik ke karburator susah ya bro. Makanya dipersiapkan, kalau saya biasanya mempersiapkan bahan bakar ditaruh pada sebuah botol nanti buat mengisi karburator. Ibaratnya kalau bahannya pancingan ya bro, harus dipancing dulu biar nanti hidupnya gampang ya bro. Tinggal itu untuk memantik karburator agar sudah ada suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar, jadi untuk nanti starternya gampang, tidak terlalu panjang. Oke ya bro, memang tadi sedikit panjang starternya karena tadi pas pertama waktu terpancing karburatornya cuman bensin sedikit, bahan bakar sedikit, jadi hidup cuma sebentar dan akhirnya starter panjang lagi. Nah, seperti itu kalau kita pancing untuk karburatornya dengan bahan bakar itu akan mempermudah atau mempercepat biar cepat hidup bro. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang mobil-mobil jadul, mobil-mobil dulu itu kalau pertama kali menghidupkan, alangkah baiknya ya, kadang ada yang gampang namun ada juga yang susah. Itu caranya ya bro, dipancing dengan bahan bakar namun jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak juga nanti akhirnya pada karburator jadi banjir juga, susah hidup. Jadi untuk mobil yang berhenti lama sebaiknya, kalau memang nggak ada yang memanasin, sebaiknya aki dilepas. Namun mobil yang berhenti lama atau terparkir lama itu juga mengakibatkan aki rusak. Dan sebaiknya mobil kalau mau berhenti lama ya paling nggak 2 atau 3 hari dipanasi bro, buat pengisian pada akinya. Dan sebaik-baiknya memanasi mobil itu sebaiknya buat jalan bro, karena untuk stasioner itu tidak bisa untuk mengisi aki itu kurang bagus. Sebagus-bagusnya yaitu dengan mobil buat jalan, berkendara di jalan itu untuk pengisian dari alternator ke akinya itu bagus gitu ya bro.
untuk menghidupkan mobil yang terparkir lama atau berhenti lama. Seperti itu caranya ya bro, semoga bisa bermanfaat. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau so tahu. Kita hanya bengkel desa, kita masih butuh belajar dan masih terus belajar dengan tujuan agar kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya, jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.